Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Nudin Lubis. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Haji Nudin Lubis adalah seorang politikus Indonesia. Dikenal karena kiprah dan dedikasinya dalam dunia pemerintahan dan politik nasional. Beliau berperan aktif dalam membangun struktur birokrasi dan lembaga pemerintahan di era Orde Baru, terutama dalam bidang hukum dan pemerintahan daerah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Haji Nudin Lubis adalah tokoh asal Sumatera Utara. Berasal dari Roburan Dolok, Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing, Natal. Beliau lahir pada tanggal 25 November tahun 1919 dan dikenal sebagai salah satu putra terbaik Mandailing yang sukses meniti karir di tingkat nasional. Di lingkungan pemerintahan, Haji Nudin Lubis dikenal memiliki rekam jejak sebagai pejabat tinggi negara yang menjabat di berbagai posisi strategis, termasuk di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Haji Nudin Lubis lahir pada tanggal 25 November tahun 1919 dan wafat pada bulan Mei tahun 2000 di Jakarta. Masa aktif beliau dalam dunia pemerintahan dan politik berlangsung selama era 1960-an hingga dekade 1990-an. Masa ketika Indonesia sedang membangun sistem pemerintahan yang terstruktur pasca revolusi kemerdekaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Haji Nudin Lubis dilahirkan di Roburan Dolok, Panyabungan Selatan, sebuah kawasan di Kabupaten Mandailing, Natal, Provinsi Sumatera Utara. Karir politik dan birokrasinya berkembang di Jakarta, tempat beliau juga menghembuskan napas terakhir pada bulan Mei tahun 2000. Selama kariernya, beliau juga sempat bertugas di berbagai wilayah Indonesia melalui penugasan struktural dari pemerintah pusat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peran Haji Nudin Lubis dalam dunia politik dan pemerintahan menjadi penting, karena kontribusinya dalam pembentukan sistem pemerintahan daerah dan perundang-undangan di masa awal Orde Baru. Dengan latar belakang hukum dan pemerintahan, beliau turut menyumbang pemikiran dalam penataan birokrasi, hubungan pusat daerah, dan pembangunan nasional yang berlandaskan asas legalitas dan administrasi yang tertib. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Haji Nudin Lubis meniti karir dari daerah hingga ke pusat melalui jalur birokrasi dan politik yang ditempuh dengan integritas serta ketekunan. Melalui pendidikan dan pengalaman organisasi, beliau dipercaya menempati berbagai posisi penting dalam pemerintahan. Gaya kepemimpinan beliau dikenal tegas, namun berorientasi pada pembangunan dan keteraturan administrasi negara. Jejak kontribusinya tercermin dalam penguatan sistem kelembagaan dan hukum pemerintahan yang masih menjadi pijakan dalam birokrasi Indonesia hingga kini. Haji Nudin Lubis merupakan salah satu figur penting dalam sejarah birokrasi dan pemerintahan Indonesia pada masa transisi dan konsolidasi negara pasca kemerdekaan. Lahir di Roburan Dolok, Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada tanggal 25 November tahun 1919. Latar belakang sosial budaya Mandailing yang syarat nilai adat dan Islam memberi fondasi kuat bagi pembentukan karakter, etos kerja, dan integritas dalam menjalani pengabdian di ranah politik dan administrasi negara. Lingkungan tempat kelahiran yang kental dengan semangat pendidikan dan kepemimpinan lokal turut memengaruhi orientasi Haji Nudin Lubis dalam memilih jalur pengabdian melalui birokrasi pemerintahan. Dalam dunia pendidikan, Haji Nudin Lubis mengenyam pendidikan formal yang membekalinya dengan kemampuan hukum dan pemerintahan, bidang yang kemudian menjadi spesialisasinya dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia.
Pengetahuan mendalam mengenai tata negara dan hukum administrasi publik menjadikan beliau sebagai sosok yang dihormati dalam penyusunan dan penerapan kebijakan strategis, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Kemampuan diplomasi dan komunikasi yang terasah melalui pengalaman lapangan membuat Haji Nudin Lubis dipercaya oleh pimpinan nasional untuk mengemban berbagai posisi struktural yang membutuhkan kecermatan, ketegasan, dan orientasi pada tata kelola yang baik. Dari sisi peran kelembagaan, Haji Nudin Lubis berkontribusi besar dalam pembentukan kerangka kerja pemerintahan yang sistematis, terutama dalam masa pembangunan Orde Baru. Beliau merupakan bagian dari generasi birokrat yang menjembatani antara idealisme kemerdekaan dan kebutuhan pembangunan administratif negara modern. Ketika Indonesia sedang menata ulang struktur pemerintahan pasca pergolakan politik 1960-an, Haji Nudin Lubis hadir sebagai figur yang mampu menawarkan stabilitas dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan publik. Dilihat dari perspektif ideologis, Haji Nudin Lubis menganut prinsip-prinsip nasionalisme konstruktif yang mengedepankan keutuhan negara, penguatan lembaga, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pandangan tersebut selaras dengan semangat pembangunan nasional yang digagas pemerintah pada era 1970-an dan 1980-an, di mana birokrasi dijadikan sebagai instrumen utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks itu, Haji Nudin Lubis menempuh jalur teknokratis, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika jabatan dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Dari sisi pengaruh regional, sosok Haji Nudin Lubis menjadi kebanggaan masyarakat Mandailing dan Sumatera Utara secara umum. Keberhasilan beliau dalam meniti karir hingga ke pusat pemerintahan menjadi inspirasi bagi generasi muda dari daerah untuk terlibat aktif dalam membangun bangsa. Keterlibatan beliau dalam merancang kebijakan yang inklusif turut memperkuat representasi daerah luar Jawa dalam pengambilan keputusan nasional, sebuah aspek penting dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam ranah sosial politik, Haji Nudin Lubis dikenal sebagai pribadi yang menjaga integritas dan menjauhi praktik kekuasaan yang menyimpang. Gaya hidup yang sederhana dan dedikasi yang tinggi terhadap tanggung jawab negara menjadikan beliau sebagai teladan birokrat yang tidak hanya mengabdi secara administratif, tetapi juga secara moral. Perjalanan panjang karir beliau mencerminkan kesinambungan antara kapasitas intelektual, kecakapan teknis, dan ketulusan dalam melayani bangsa. Ketika Haji Nudin Lubis wafat di Jakarta pada bulan Mei tahun 2000, bangsa Indonesia kehilangan salah satu tokoh yang telah mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk memperkuat fondasi pemerintahan yang berwibawa. Warisan pemikiran dan keteladanan beliau tetap hidup dalam sistem administrasi publik Indonesia, khususnya dalam hal relasi pusat dan daerah serta pentingnya membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berpihak kepada rakyat. Apabila diperlukan, narasi ini dapat dilengkapi dengan penjabaran lebih lanjut tentang jabatan konkret yang pernah diemban, kontribusi dalam peraturan perundang-undangan, serta kesaksian dari tokoh-tokoh sezaman untuk memperkuat nilai historis dan kontekstual dari sosok Haji Nudin Lubis. Haji Nudin Lubis belum tercatat secara resmi sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia menurut keputusan Presiden Republik Indonesia yang diumumkan setiap tahun melalui Kementerian Sosial. Meskipun Haji Nudin Lubis memiliki peran penting dalam pemerintahan Indonesia, terutama dalam bidang hukum, administrasi, dan hubungan pusat daerah, serta dikenal sebagai tokoh birokrat yang bersih dan berdedikasi, namun hingga saat ini belum ada pengakuan resmi dari negara dalam bentuk gelar pahlawan nasional. Gelar pahlawan nasional di Indonesia diberikan melalui proses seleksi yang ketat, melibatkan pengusulan dari pemerintah daerah, kajian akademik oleh Dewan Gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, serta keputusan akhir oleh Presiden.
Banyak tokoh berjasa yang belum diangkat menjadi pahlawan karena faktor administratif, dokumentasi historis, atau belum diusulkan secara formal oleh daerah asal atau lembaga terkait. Namun demikian, dalam konteks lokal dan sejarah birokrasi Indonesia, nama Haji Nudin Lubis tetap dikenang sebagai tokoh penting dan panutan, terutama di kalangan masyarakat Mandailing dan Sumatera Utara serta dalam lingkungan pemerintahan pusat masa Orde Baru. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe, biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.